So, bagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Waspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman beritanya untuk Anda. Pemirsa, kenakalan remaja hingga kini masih kerap terjadi. Peran orang tua dan pendidikan yang berakhlak bisa menjadi benteng agar anak terhindar dari tindak negatif tersebut. Di Pati, Jawa Tengah, pemirsa, 3 pemuda diamankan Polsek Kayen dan Polresta Pati usai mengancam warga di tempat umum sambil mengacungkan senjata tajam. Mendapatkan laporan dari warga terkait adanya ancaman tersebut, pihak kepolisian langsung memburu dan berhasil menangkap para pelaku. Dalam penangkapan tersebut sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dengan ketiga pelaku. Hati-hati. Bayain ngarit. 3 pemuda asal desa Batu Rejo, Kecamatan Sukolilo, Pati berhasil diamankan polisi pasca mengancam warga dengan menggunakan senjata tajam di tempat umum. Ketiganya sempat terekam warga di Jalan Raya Tanjang Pati Kayen pukul 1:30 waktu Indonesia Barat Minggu dini hari. Ketiga pelaku tersebut berinisial FDA usia 18 tahun, HA 21 tahun, dan RP 18 tahun. Mulanya mereka datang ke alun-alun Kayen menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi dan langsung menantang warga yang sedang berbincang-bincang. Korban yang mendapati ancaman kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kayen. Mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian langsung terjun ke lokasi kejadian. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran dengan para pelaku di sekitar lokasi SMP Negeri 1 Kayen. Polisi berhasil mengamankan 2 pemuda yang diduga pelaku, sedangkan 1 orang pelaku lainnya melarikan diri. AKP Imam Basuki, Kapolsek Kayen, menuturkan aksi pencarian dilakukan oleh Resmo Polresta Pati dan berhasil menangkap 1 pelaku di area makam Syekh Jangkok. Ketiganya kemudian diserahkan di unit PPA Polresta Pati untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Memang waktu di alun-alun Kayen itu dia dengan mengacung-acungkan sajamnya itu mengancam ada warga yang nongkrong di alun-alun Kayen tersebut. Tapi waktu itu dia menanyakan anak mana yang nongkrong itu, dijawab si anak nongkrong itu bahwa dia anak Sukolilo, gitu ya. Yang nongkrong itu anak Sukolilo, dan kebetulan si 3 remaja ini juga warga Sukolilo. Barang bukti berupa sebilah senjata tajam, 3 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor tanpa plat nomor turut diamankan petugas. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, meningkatkan kewaspadaan di permukiman untuk meminimalisir tindak kejahatan perlu terus dilakukan karena tindak kejahatan masih terus terjadi hingga sekarang. Seperti tindak kejahatan yang terjadi di Kota Semarang ini, pemirsa, aksi pencurian menyasar 2 rumah orang warga dan aksi kedua pelaku tersebut terekam kamera pengawas CCTV dan berhasil membawa kabur 1 unit handphone. Inilah aksi pencurian yang menyasar rumah warga di lingkungan Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor berhenti di area permukiman warga. 1 pelaku terlihat masuk ke 2 rumah warga yang bersebelahan, sedangkan 1 orang lainnya mengawasi keadaan. Dari pengakuan penghuni rumah, aksi pencurian ini terjadi pada hari Senin sekira pukul 2 dini hari. Aksi pencurian tersebut diketahui saat dirinya mengecek CCTV usai anggota keluarga yang lain mengaku kehilangan HP. Katanya kebangun hampir jam 3 kayaknya itu lihat HP udah enggak ada. Cuman keluar pintu ini udah kebuka, pintu yang ini juga udah kebuka. Terus? Udah itu aja. Pas dicari? Enggak ada, dicari semua. Itu sampai ruang tamu kan enggak ada. Paginya kan habis nyariin itu semua, terus tanya sama keamanan sini suruh buka CCTV yang di pos itu. Baru ketahuannya kan dari situ ada yang masuk. Berapa orang itu? 2 orang, cuma yang 1 nunggu di sepeda motor.
Yang masuk kan 1 orang aja. Itu mau masuk rumah sini ya? Sama sebelah, cuma sebelah kan sampai depan rumah aja, enggak masuk ke dalam. Terus masuk ke sini. Yang sini yang lama itu katanya. Polsek Candisari masih melakukan penyelidikan berdasarkan video yang beredar usai mendapatkan laporan dari korban. Di sini 2 orang, kemudian 1 orang bekerja masuk ke rumah 1, kemudian tidak ada dapat hasil, kemudian ke rumah yang satunya mendapatkan hasil HP. Ada berapa rumah yang dimasukin? Sementara ada 2 yang sampai saat ini untuk full paket sudah kita full paket, kemudian untuk melaksanakan lidik sehingga nanti bisa maksimal. Pihak kepolisian menghimbau kepada pengurus RT untuk menambah CCTV dan memasang spanduk peringatan di setiap sudut permukiman. Petugas juga meminta kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan untuk meminimalisir tindakan kejahatan yang menyasar pemukiman. Dari Semarang, Yenufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan, pemirsa. Lagi-lagi kasus pencurian HP terjadi di Kota Semarang dan terekam kamera CCTV. Kali ini pelaku melakukan aksinya di sebuah masjid dan membawa kabur 3 handphone milik jamaah yang sedang beristirahat. Beruntung aksi untuk kedua kalinya pelaku bisa digagalkan petugas dan warga setelah dikenali ciri-cirinya dari rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV masjid terlihat sebelum melakukan aksinya, pelaku mondar-mandir mengamati situasi. Usai mencuri 3 handphone, pelaku langsung keluar masjid. Sementara itu, usai mendapati laporan dari jamaah, pihak keamanan masjid kemudian meningkatkan keamanan. Berselang 2 hari saat hendak melakukan aksi serupa, pelaku berhasil ditangkap warga bersama petugas keamanan masjid. Kepada petugas, pelaku diketahui bernama Syamsul Arifin, warga Balikpapan. Dirinya mengaku sudah 4 hari berada di Kota Semarang, menghindari kejaran seorang bandar narkoba yang memintanya menjadi kurir sabu.
Dalam pemeriksaan, pelaku sudah menjual 3 unit handphone hasil curian seharga Rp1.650.000. Terus kamu? Sudah Pak, saya menghindar, nggak ada komunikasi sama sekali. Kamu menghindar pergi ke Semarang? Ya, terus kehabisan uang. Terus kemarin ngambil apa? HP. Berapa? 3, sama PEP 1. Kamu jual berapa? 1.650.000. Tiganya? Iya. Satu apa? Tiganya Pak. Tiganya 1 juta? Tiganya itu 1.650.000 sama PEP. Kamu ambil dengan gimana caranya? Orangnya tidur. Hah? Orang tidur. Orang tidur? Habis sholat subuh itu? Kamu di sini tinggal di mana? Nggak ada. Gelandang gitu? Tidur di masjid sini terus? Enggak Pak. Sudah berapa lama? Baru 2 hari. Baru? 2 hari. 2 hari ini? 4 hari sama ini. Menurut korban, Ahmad Rizky Febrian, aksi pencurian tersebut saat dirinya bersama 3 orang temannya tertidur di dalam masjid usai sholat subuh. Saat terbangun, HP miliknya dan milik kedua temannya hilang. Saya dan teman-teman tuh nginep di sini dari habis subuh. Jadi kita habis subuhan, terus tidur. Waktu tidur itu kita kan udah pada kecapean lah mas, intinya mas. Pada nggak keter lah. Terus jam sekitar berapa? Hampir jam 6 itu pelaku datang untuk ngambil. Yang diambil apa? Yang diambil itu 3 buah HP, 1 buah pot. Kamu waktu itu HP-nya taruh di mana? Waktu itu HP saya taruh di dekat muka. Ditiduri gitu ya? Ya, ditiduri. 3 teman saya juga ditiduri. Petugas keamanan masjid yang berhasil mengamankan pelaku kemudian menghubungi aparat kepolisian. Jam 12:30 keliaran di ruang sholat utama, pakai baju sama seperti kemarin pas ngambilnya. Itu mau apa, nyuri lagi atau gimana? Indikasinya mau mencuri lagi, soalnya literan melinteri jamaah yang lain-lainnya. Sudah berapa hari mas terlihat di sini mas? Di sini baru 2 hari nanti. 2 hari ada. Emang mencurigakan gitu ya? Anggota Polrestabes Semarang yang mendatangi lokasi langsung mengamankan pelaku. Sementara untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Semarang Tengah. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jangan mudah terperdaya dan jangan cepat percaya. Berita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan bisa berpikir lebih jernih dalam mengambil suatu tindakan. Satreskrim Polres Rembang, Jawa Tengah membongkar kasus uang palsu senilai ratusan juta rupiah. Tersangka yang berprofesi sebagai dukun terkuak aksinya setelah memberikan uang palsu kepada pasiennya. Sarmin alias Minto, warga desa Sumber Mulyo, Kecamatan Bulu Rembang, Jawa Tengah yang berprofesi sebagai paranormal atau dukun, hanya bisa pasrah saat digiring petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Rembang. Ia ditangkap karena terbukti mengedarkan uang palsu senilai ratusan juta rupiah. Sarmin diamankan di rumahnya usai aksinya terkuak setelah memberikan uang palsu kepada pasiennya. Kapolres Rembang, AKBP Suryadi mengatakan, penangkapan tersangka bermula dari adanya laporan warga mengenai adanya penipuan dengan uang palsu. Peristiwa tersebut berawal dari pertemuan antara korban dengan tersangka. Korban awalnya menceritakan keluh kesah kepada tersangka, bahkan sang anak perempuannya gagal tunangan. Setelah itu tersangka menyarankan kepada korban untuk melakukan prosesi buang sial dengan cara menyiapkan uang mahar senilai Rp900.000 yang nantinya akan dilarung ke laut. Setelah dirasa yakin, korban bersama putrinya kemudian menyerahkan uang mahar senilai Rp900.000 di dalam amplop. Setelah tersangka menerima amplop dari korban, saat itu pula tersangka kemudian masuk ke dalam kamar dan mengganti uang mahar tersebut dengan uang palsu. Sepulang dari rumah sang dukun, korban pun merasa curiga dan buru-buru membuka isi amplop. Setelah yakin isi amplop merupakan uang palsu, akhirnya korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Rembang. Oleh SR ini yang bisa mengobati, itu mengganti dengan uang yang sama dimasukkan amplop, tidak boleh dibuka, kemudian diarahkan untuk dibuang ke laut. Istilahnya untuk dilarung ke laut, itu persyaratan dalam
pengobatan. Namun korban merasa curiga, kemudian amplop dibuka, ternyata isinya adalah uang yang diduga pecahan uang palsu, uang 100.000 rupiah, namun dari tampilan fisik seperti uang tidak asli. Kemudian anggota kita di lapangan melakukan pengembangan, kemudian bisa digeledah dan diamankan setelah dilakukan penyitaan sebanyak 43. Sementara itu, pengakuan tersangka, ia membeli uang palsu senilai 110 juta rupiah dengan uang asli sebesar 9 juta rupiah dari kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Ia sudah mengedarkan sebagian uang palsunya berupa pecahan 100.000 rupiah tersebut ke sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Blora dan Malang, Jawa Timur. Ya, 43 dari sini, sisanya ada kemana aja? Kabupaten mana? Di Malang 30, terus di Blora di desa depan itu 15. Ya, jadi dilempar ke sana keperluannya apa? Ya, dibeli 1 mil. Oh, dibeli juga? Kamu jual berarti? Iya, dagang Malang itu ada orangnya langsung sama orangnya dibeli. Saya yang pelantaranya. Oh, kamu pelantarannya? Berarti sudah kamu jual? Ya, kira-kira Bapak kan memang mengobati orang beneran ya? Iya, ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, soalnya saya ditekan sama orang dari Malang itu, saya harus bisa memberikan kamu. Kalau nggak dikembalikan saya mau terancam. Jadi saya entah di mana adalah berarti itu. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang palsu senilai 43 juta rupiah berupa pecahan 100.000 rupiah. Akibat perbuatannya, kini tersangka terancam dijerat pasal 245 KUHP tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, salah satu keluarga di Desa Mojorembun, Kaliori, Rembang mendapatkan teror hingga 3 kali dari orang tidak dikenal.
Dari pencurian beberapa tabung gas, pembuangan boneka dengan tusuk jarum hingga rumah yang hendak dibakar. Inilah rekaman CCTV milik koperasi depan rumah korban. Terlihat seseorang sedang mencoba membakar rumah. Namun selang beberapa jam, api padam sendiri, hanya menggosongkan papan kayu rumah. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 2:15 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu penghuni rumah sedang tertidur pulas. Saat dicek di lokasi kejadian, ditemukan bungkusan kain yang diikat dilumuri minyak tanah. Pemilik rumah Sutini mengaku jika teror tersebut berbahaya dan bisa mengancam keselamatan jiwa keluarganya, karena pelaku berani membakar rumah. Teror ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi. Sebelumnya beberapa tabung gas dicuri orang tidak dikenal dan ditemukan boneka dengan tusukan jarum. Dengan adanya rentetan kejadian tersebut, ia meminta kepada pihak berwajib segera melakukan pengungkapan. Tidak salah, pukul jam 10 bapaknya mau mencari data. Kok ternyata ada kebakaran tadi malam sekitar jam 2.17, bapaknya menemukan apa itu pakaian seperti ada minyak bakarnya ditaruh di sini. Ternyata ada kebakaran Pak di sini. Apinya itu sudah membesar Pak. Bu, ini teror atau bagaimana Bu ini Bu? Ya saya belum tahu pasnya Pak, belum tahu. Bu, kejadian ini baru sekali atau berulang kali? Ya sudah 3 kali ini, tapi baru kebakaran tapi baru sekarang. Tapi yang dulu itu ada teror di warung saya, seperti boneka yang ditusuk-tusuk. Yang kedua itu saya kehilangan gas, dua gas itu hilang semua. Bu, ini udah dilaporin ke pihak kepolisian? Belum, baru kemarin ini saya laporkan Pak, tapi yang dulu saya belum laporkan. Baru sekarang ini saya laporkan. Bu, harapannya Ibu sendiri seperti apa? Ya Bu? saya harapkan bisa tertangkap, secepat tertangkap pelakunya Pak. Sutini menambahkan jika nantinya pelaku tidak tertangkap, dikhawatirkan akan ada tindakan nekat selanjutnya. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah menggagalkan pengiriman puluhan kendaraan tanpa dokumen alias bodong ke negara Timur Leste. Kendaraan tersebut diangkut menggunakan 4 kontainer, akan dikirim melalui pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang. 4 kontainer berisi 72 kendaraan disita dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang saat hendak dikirim ke Timor Leste. 72 kendaraan itu terdiri dari 8 unit kendaraan roda 4 dan 64 kendaraan roda 2. Keberhasilan pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat kepada Polda Jawa Tengah, kemudian dilakukan penyelidikan berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai dan Pelabuhan Tanjung Mas. Dari hasil pemeriksaan terhadap 19 saksi, polisi menetapkan seorang tersangka berinisial MHK warga Kota Semarang. MHK merupakan residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2021 dan divonis 2 tahun penjara. Dalam kasus ini 2 orang dinyatakan DPO, 1 orang merupakan warga negara Timor Leste yang berperan sebagai penadah, termasuk pemesan aneka kendaraan bermotor. Untuk harga jualnya bervariasi mulai dari 11 juta untuk sepeda motor hingga 150 juta untuk mobil. Aneka kendaraan itu merupakan barang kredit bermasalah yang menjadi objek jaminan fidusia. Kendaraan roda 4 dan roda 2. Kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan dan kita telah memeriksa dari tanggal 26 September sampai dengan kemarin ada 19 saksi dan kita sudah menetapkan 1 orang tersangka atas nama inisial MHK dan kita sudah melakukan penahanan bahwa tersangka tersebut adalah seorang residivis yang melakukan pekerjaan yang sama pada tahun 2021 yang pernah ditangani oleh Polresta Pati dan tersangka tersebut telah menjalani hukuman 2 tahun, vonis hakim 2 tahun. Kemudian melakukan hal yang sama juga tahun ini kita 3 hari yang lalu 3 hari yang lalu kita sudah tetapkan tersangka dan sudah kita lakukan penahanan.
Selain melakukan pengejaran terhadap tersangka RR, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Timor Leste untuk menangkap tersangka XM. Sementara tersangka MHK telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan persidangan. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Dari kawasan alun-alun Kembang Jayapati, saya Puji Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.